Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anugrah Ada Pepson dari kelas 12 IPA 1. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana mencari percepatan gravitasi dengan menggunakan bandul. Namun sebelum itu, saya akan memberikan beberapa rumus terlebih dahulu. Pertama, kita akan ke rumus periode karena ini akan sangat berpengaruh. Rumus periode sederhana yaitu T kecil per M, di mana T adalah waktu ayunan bandul dan N adalah jumlah ayunan bandul. Kemudian, periode ini sendiri atau T tadi dapat juga dirumuskan dengan 2pi akar L per G, di mana L adalah panjang tali, namun panjang tali di sini bukan dari pangkal sini sebatas tali ini saja, namun panjang talinya adalah dari pangkal sini sampai ke bawah bebannya, perlu diingat. Kemudian untuk G, ya itu adalah percepatan gravitasi. Maka dapat dilihat ada percepatan gravitasi. Untuk mencari percepatan gravitasi ini, sebaiknya kita menghilangkan akar ini terlebih dahulu. Maka akan didapat rumus T kuadrat sama dengan 4pi kuadrat L per G, yang akhirnya akan diturunkan lagi menjadi rumus G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat, di mana G adalah percepatan gravitasi sama dengan 4 dikali pi, dengan catatan pi di sini adalah 3,14. L atau panjang tali. Kemudian ada T kuadrat, periode yang kita temukan tadi kita kuadratkan. Berikutnya, mari kita masuk ke dalam contoh percobaannya. Jika dalam sebuah percobaan diketahui panjang tali, perlu diingat, dari pangkal sampai ke bawah beban adalah 50 cm, maka itu masuk ke dalam L. Namun L-nya tadi atau 50 cm tadi harus kita ubah dalam bentuk meter, yaitu 0,5 meter. Kemudian, jika diketahui jumlah ayunan bandulnya adalah 22, maka kita tuliskan N adalah 20. T-nya, T tidak diketahui, maka kita akan mencari T dengan rumus periode tadi. T sama dengan T kecil per N. Saya tulis dulu, T sama dengan T kecil per N. T sama dengan N-nya sudah diketahui 20, jadi per 20, tinggal kita cari T-nya. Dari sini baru kita akan menggunakan stopwatch dengan cara kita mengayunkan bandul sebanyak 20 ayunan dan kita hitung berapa waktu untuk 20 ayunan bandul itu. Itu adalah T-nya. Mari kita lakukan. Dengan menggunakan stopwatch, saya akan mulai menghitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kita matikan stopwatchnya dan diketahui waktunya adalah 28 detik,75. Waktu inilah yang akan kita tuliskan dalam T. Kita tuliskan komanya sekalipun. Waktunya tadi didapat 28,75 detik. Maka kita masukkan ke sini 28,75 detik. Maka T sama dengan, tinggal kita bagikan menggunakan kalkulator. Maka hasilnya adalah 1,4375, atau akan saya tulis dua angka di belakang koma saja menjadi 1,43. Maka untuk T-nya adalah 1,43, berarti kita sudah dapat T. Kemudian kita akan masuk kepada rumus yang T kuadrat. Berarti kita harus mengkuadratkan T-nya terlebih dahulu. Tinggal kita kuadratkan dengan kalkulator lagi. Maka akan didapatkan hasil 2,0449. Sama seperti sebelumnya, saya akan mengambil dua angka di belakang koma, yaitu 2,04. Saya tulis di sampingnya saja, T kuadratnya adalah 2,04.
Setelah dapat semua ini, maka kita sudah bisa untuk mencari percepatan gravitasinya. Saya tulis ulang rumusnya. G sama dengan 4pi kuadrat L per T kuadrat. G sama dengan 4 dikali, ingat, pi di sini adalah 3,14 dan terus dikuadratkan. Dari 3,14 kuadrat dikali L-nya. L yang panjang tali tadi adalah 0,5 meter karena harus dirubah dalam bentuk meter. 0,5 dan dibagi dengan T kuadratnya. Hasil T kuadrat kita tadi adalah 2,04. Kita luruskan di sini. 2,04. Kita selesaikan menggunakan kalkulator biar lebih mudah. Maka pi kuadrat 3,14 dikuadratkan hasilnya adalah 9,85 karena saya ambil 2 di belakang koma. Kemudian 4 dikalikan 0,5 itu adalah 2 dibagi dengan 2,04. Maka hasil dari pengerjaan ini nanti adalah percepatan gravitasinya. Kita coba terlebih dahulu. Maka didapat hasil 9,65 dengan satuan meter per second. Nilai 9,65 ini terbilang nilai yang cukup bagus karena rentang percepatan gravitasi itu biasanya di antara 95 sampai 10. Namun jika lebih sedikit atau kurang sedikit tidak apa-apa karena tergantung dari percobaannya. Ini hasilnya. Maka setelah saya melakukan percobaan ini dapat disimpulkan bahwasanya percepatan gravitasi ini sangat berhubungan erat dengan periode. Ini saja video penjelasan mengenai percepatan gravitasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Christian. Hari ini saya akan membagikan cara menggunakan jangka sorong. Nah, di sini saya punya 3 buah benda yang akan saya coba ukur ketebalannya. Baiklah, benda pertama, kalian hanya perlu memasukkan benda tersebut ke dalam rahang jangka sorong. Baiklah, seperti ini. Dan kita langsung menemukan hasilnya. Hasilnya yaitu 14,89 mm. Kemudian benda kedua, ya, hasilnya adalah 14,89 mm. Baiklah, benda ketiga, ya, hasilnya adalah 14,45 mm. Ya, inilah cara mengukur ketebalan suatu benda dengan menggunakan jangka sorong. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Selindra dari kelompok 3 akan menjelaskan jangka sorong dan cara penggunaannya. Cara penggunaan ini adalah jangka sorong. Cara penggunaannya adalah dengan menjepitkan benda tersebut agar mengetahui angka yang diukur. Setelah dijepitkan akan timbul angka yang diukur seperti ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Murni, kelas 12 IPA 1 dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan jangka sorong. Jangka sorong di sini dapat dilihat dalam keadaan 0 atau 0,0.
Cara menggunakannya yaitu buka penguncinya, lalu tarik jangka sorongnya, ambil benda yang akan diukur. Setelah bendanya dijepit seperti ini, lalu kunci agar tidak terlepas. Setelah dikunci, dapat dilihat jangka sorong nilainya yang akan muncul di sini. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Dubi Lestari, kelas 12 IPA 1, kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tata cara menggunakan jangka sorong. Yang pertama-tama kita lihat dulu jangka sorong digitalnya dengan keadaan 0 atau 00. Lalu kita buka kuncinya. Kemudian kita tarik jangka sorongnya. Kemudian letakkan benda yang akan diukur. Kemudian kunci dengan erat. Kemudian lihat nilainya sudah tertera di sini. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Agustensa Putri. Saya dari kelas 12 IPA 1 dan saya dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan jangka sorong digital. Jangka sorong digital merupakan alat ukur panjang dengan tambahan LCD. Dengan adanya LCD ini membuat cara kita mengukur suatu benda dengan jangka sorong ini menjadi lebih mudah dan cepat dibandingkan jangka sorong manual. Nah, di jangka sorong ini terdapat beberapa bagian. Yang ini yaitu rahang dalam, dan yang ini rahang luar, dan yang ini pengunci, dan yang ini ekor. Nah, fungsi dari rahang dalam ini yaitu untuk mengukur ketebalan, dan yang ini untuk mengukur diameter dalam, dan yang ini untuk mengukur kedalaman suatu benda. Bagaimana cara untuk mengukur suatu benda yaitu yang berbentuk balok? Kita akan mengukur suatu benda yang berbentuk balok. Maka nilai ini harus di 0,0 biar dia manual. Oke, gitu di 0,0 kita masukkan bendanya, maka dia akan berjalan dengan sendirinya. Setelah bendanya pas, maka kita kunci. Oke, di situ udah terlihat nilainya yaitu 6,52. Oke, hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina Trilovina dari kelas 12 IPA 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengukuran menggunakan micrometer scope. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian-bagian dari micrometer scope. Pada bagian ini disebut dengan frame micrometer. Frame micrometer berfungsi sebagai rangka untuk meletakkan komponen mikrometer lainnya dan juga sebagai pegangan terhadap mikrometer. Yang kedua yaitu anvil. Anvil berfungsi sebagai penahan benda kerja yang akan diukur. Yang ketiga yaitu spindle. Spindle berfungsi untuk menjepit benda kerja yang akan diukur. Yang keempat yaitu slip atau tabung tempat skala. Pada bagian atas disebut dengan skala utama dan pada bagian bawah disebut dengan skala utama setengah. Slip ini yaitu tempat diletakkannya skala utama. Yang kelima yaitu timbal. Timbal berfungsi sebagai tempat skala nonius dan diputar untuk menggerakkan spindle menjepit benda kerja. Yang keenam raket knob. Raket knob berfungsi memutar saat sudah dekat dengan permukaan benda dan
akan mengeluarkan bunyi jika sudah sampai di permukaan benda yang akan diukur. Terakhir yaitu lock yang berfungsi untuk mengunci hasil pengukuran atau mengunci timbal. Baiklah, sebagai contoh saya akan mengambil satu benda untuk mengukurnya. Yang pertama yaitu jepitkan benda di antara anvil dan spindle. Kemudian putar timbal. Setelah sudah dekat, baru gunakan raket knot sampai raket knot berbunyi. Kemudian kita kunci. Lalu kita hitung hasil pengukurannya. Di sini dapat kita lihat skala utamanya yaitu 19 mm. Dan skala nonius yang sejajar dengan skala utama yaitu 22. Pada skala nonius kita kalikan dengan 0,01 mm. Sehingga didapat 0,22 mm. Untuk hasilnya kita tambahkan skala utama dengan skala noniusnya. Skala utama 19 mm ditambah dengan skala nonius 0,22 mm. Sehingga hasilnya yaitu 19,22 mm. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Dena Priska. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya berasal dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan jangka sorong digital. Jangka sorong digital adalah jangka sorong yang sudah dilengkapi oleh LCD. Dengan ini kita lebih mudah untuk menggunakannya karena sudah kelihatan hasilnya ketika kita memasukkan benda ke rahang dalam atau luar. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan jangka sorong digital. Baiklah, saya akan memasukkan sebuah benda yang berbentuk balok ke rahang dalam. Jika sudah erat, kita kunci menggunakan skrup pengunci bagian atas. Baiklah, hasilnya sudah kita ketahui, yaitu 12,92 mm. Baiklah, itulah hasil pengukuran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gia Dena Priska. Saya dari kelas 12 IPA 1. Saya berasal dari kelompok 3. Saya di sini akan menjelaskan jangka sorong digital. Jangka sorong digital adalah jangka sorong yang sudah dilengkapi oleh LCD. Dengan ini kita lebih mudah untuk menggunakannya karena sudah kelihatan hasilnya ketika kita memasukkan benda ke rahang dalam atau luar. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan jangka sorong digital. Baiklah, saya akan memasukkan sebuah benda yang berbentuk balok ke rahang dalam. Jika sudah erat, kita kunci menggunakan skrup pengunci bagian atas. Baiklah, hasilnya sudah kita ketahui, yaitu
mm. Baiklah, itulah hasil pengukuran dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.